Carlo Ancelotti dan persimpangan, takdir. Mengapa Brasil bukan Italia? Di antara tumpukan prestasi, ketenangan wajah Carlo Ancelotti sering menyembunyikan gelombang pertimbangan besar yang ia lalui. Ia adalah pelatih yang tenang, tapi di balik ketenangannya itu, ia adalah arsitek keputusan-keputusan besar yang kerap mengubah arah sejarah sepak bola. Ketika dunia berspekulasi kemana langkah Ancelotti setelah Real Madrid, dua pilihan mencuat ke permukaan. Pulang ke Italia dan mengambil alih Azzurri, atau melangkah ke dunia yang sama sekali berbeda, Brasil. Dan dunia sedikit terkejut ketika pria asal Reggiolo itu akhirnya memilih Brasil. Babak baru yang tak terduga, sebuah pilihan penuh arti. Di atas kertas, pilihan Ancelotti melatih Brasil tampak seperti lompatan yang eksotis, bahkan liar bagi sebagian pihak. Namun bagi mereka yang memahami karakter dan filosofi Ancelotti, keputusan ini adalah konsekuensi alami dari perjalanan panjang dan pemahaman mendalam terhadap esensi sepak bola. Italia adalah rumah, tapi rumah kadang tidak memberi kebebasan yang dibutuhkan untuk bermimpi lebih besar. 1. Italia. Romansa tanpa kemerdekaan Ancelotti selalu mencintai negaranya. Ia adalah bagian dari generasi emas Italia sebagai pemain dan telah menorehkan tinta emas sebagai pelatih. Tapi kedekatan emosional tidak selalu berarti pilihan rasional. FIGC, Federasi Sepak Bola Italia, dikenal sebagai institusi konservatif. Proses panjang, tekanan media domestik yang sangat tinggi, dan tekanan politik dalam tim nasional menjadikan posisi pelatih Italia sebagai salah satu pekerjaan tersulit. Bukan hanya dalam aspek teknis, tapi juga diplomatik. Ancelotti bukan sosok yang suka berpolitik. Ia adalah pelatih yang percaya bahwa otoritas pelatih harus utuh. Dan itu sulit ditemukan di dalam struktur timnas Italia yang lebih birokratis dan penuh intervensi. Italia juga sedang dalam masa transisi filosofi. Pasca era Roberto Mancini, pendekatan permainan mereka bergeser pada sistemisasi dan pembatasan ruang kreasi. Itu bukan sepak bola ala Ancelotti. Ia adalah pelatih yang membangun tim berdasarkan rasa, improvisasi, dan kepercayaan personal. 2. Brasil. Tanah yang subur untuk ide dan kebebasan Brasil adalah dunia yang berbeda. Negara yang sepak bolanya dibentuk dari ritme samba dan insting jalanan, bukan taktik ketat dan cetakan industri. Di sanalah Ancelotti melihat ruang untuk mengaplikasikan kembali seni sepak bola sebagai permainan, bukan semata struktur. Mengapa Brasil menginginkan Ancelotti? Karena mereka tidak sedang mencari sekadar taktik, tetapi penenang jiwa dan pembimbing karakter. Setelah bertahun-tahun mengalami pasang surut prestasi, Brasil membutuhkan pelatih yang bisa menyatukan ego, talenta, dan sejarah. Dan siapa yang lebih baik dari Ancelotti untuk itu? Brasil juga memberi sesuatu yang tidak diberikan Italia. Rasa hormat penuh sejak awal. Presiden Federasi Brasil datang langsung ke Spanyol untuk menegosiasikan. Para pemain, khususnya mereka yang sudah berada di bawah asuhan Ancelotti di Real Madrid seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Eder Militão, secara terbuka meminta Ancelotti. Sebuah sambutan yang membuatnya merasa dibutuhkan, bukan sekadar dipertimbangkan. 3. Chemistry dengan generasi Brasil baru. Vinicius Junior menyebut Ancelotti sebagai pelatih terbaik yang pernah ia miliki, dan bahkan menyebutnya seperti sosok ayah. Di ruang ganti Real Madrid, para pemain Brasil tumbuh dan berkembang di bawah bimbingan Ancelotti. Tidak hanya secara teknis, tapi secara mental dan kepribadian. Mereka adalah generasi yang emosional, dan Ancelotti dengan pendekatan humanisnya tahu cara menjangkau mereka. Saya tidak melatih pemain, saya melatih manusia yang kebetulan bermain sepak bola. Ancelotti dalam buku biografinya. Di tangan Ancelotti, talenta liar tidak dibelenggu, tapi diarahkan. Ia tidak membatasi Vinicius Junior untuk menggiring bola, tapi mengajarinya kapan harus menggiring, kapan harus melepas. Itulah yang dibutuhkan Brasil. Bukan pelatih yang menyuruh mereka menahan insting, tapi membimbing insting mereka menjadi kekuatan kolektif. Keempat, gairah terakhir. Seorang maestro Ancelotti sudah memenangkan segalanya. Liga Champions 4 kali,
liga-liga domestik Eropa, Piala Dunia antar klub, dan lebih. Dalam usia yang menginjak senja karier, lahir tahun 1959, pilihan melatih Brasil bisa dibaca sebagai pertunjukan terakhir seorang maestro. Dan jika pertunjukan terakhir itu berlangsung di panggung Piala Dunia, tidak ada yang lebih ikonik. Brasil adalah satu-satunya negara dengan 5 gelar Piala Dunia, dan mereka belum juara sejak 2002. Jika Ancelotti bisa mempersembahkan gelar ke-6, itu bukan sekadar piala, tapi abadi. Ia bisa menjadi pelatih pertama dalam sejarah yang memenangi Liga Champions dan Piala Dunia. Sesuatu yang bahkan Guardiola, Klopp, atau Mourinho belum capai. Pelatih dunia bukan sekadar pelatih Italia. Di era sepak bola yang semakin lintas batas dan multibudaya, hanya sedikit pelatih yang bisa disebut sebagai pelatih dunia, dan Carlo Ancelotti adalah simbol paling elegan dari identitas itu. Ia bukan sekadar pelatih asal Italia. Ia adalah pelatih yang telah menyeberangi 5 liga top Eropa, memenangi gelar di semua daratan, dan membuktikan bahwa kesuksesan tidak hanya milik sistem, tapi milik manusia yang mampu membaca denyut ruang ganti dan jiwa para pemainnya. Dari Milan yang penuh kedisiplinan taktis, ke Chelsea yang dipenuhi bintang dan tekanan media Inggris, ke PSG yang sedang tumbuh menjadi kekuatan baru, ke Bayern München yang dibangun dengan prinsip efisiensi Jerman, hingga Real Madrid, klub dengan ekspektasi langit dan sejarah emas, Ancelotti selalu menemukan cara untuk tidak sekadar bertahan, tapi berjaya. Tak ada pelatih yang mampu masuk ke dalam berbagai budaya sepak bola dan tetap dihormati, dicintai, dan diikuti oleh para pemain, tanpa kehilangan jati dirinya. Itulah kekuatan Ancelotti. Italia adalah tempat ia lahir dan dibesarkan. Tapi Ancelotti tahu bahwa menjadi pelatih berarti menjadi warga dunia sepak bola, bukan hanya pelayan satu negara. Dan ketika panggilan datang dari Brasil, tanah yang dikenal bukan hanya karena piala, tapi juga karena jiwa sepak bolanya yang hidup, Ancelotti tak melihatnya sebagai tantangan geografis. Ia melihatnya sebagai takdir alami bagi pelatih yang telah menjelajah seluruh benua dan menemukan satu panggung terakhir yang bisa membuatnya abadi. Brasil bukan sekadar benua baru. Brasil adalah simbol dari sepak bola yang dimainkan dengan kebebasan, ekspresi, dan intuisi. Elemen yang selalu dirayakan Ancelotti dalam filosofi kepelatihannya. Sepak bola Brasil adalah tarian, dan Ancelotti dalam senja kariernya memutuskan untuk menjadi dirigen terakhir dari orkestra paling indah di dunia. Penutup, Ancelotti dan pilihan yang menggema dalam hidup selalu ada persimpangan yang menentukan bukan hanya arah perjalanan, tetapi juga makna dari seluruh langkah yang telah ditempuh sebelumnya. Ketika banyak pelatih mengejar zona nyaman, Carlo Ancelotti justru memilih jalur yang lebih menantang. Jalur yang tidak menjanjikan stabilitas, tapi menjanjikan warisan. Ia bisa saja bertahan di Eropa. Ia bisa saja pulang ke Italia dan melatih dengan status legenda. Tapi Ancelotti tidak pernah tertarik pada kenyamanan. Ia selalu mengejar ruang di mana ia bisa memberi dampak yang lebih besar dari sekadar hasil pertandingan. Ketika pelatih lain ingin memiliki kendali atas segalanya, Ancelotti lebih ingin menciptakan koneksi. Ia tahu bahwa pertandingan tidak hanya dimenangkan dengan taktik, tetapi dengan rasa percaya, dengan bahasa yang tidak terucapkan tapi terasa. Dan di Brasil, ia menemukan generasi muda yang menaruh kepercayaan padanya bahkan sebelum ia hadir. Generasi yang melihatnya bukan hanya sebagai pelatih, tapi sebagai mentor, sebagai ayah spiritual di ruang ganti. Brasil bukan sekadar kesempatan melatih tim nasional. Ini adalah undangan untuk mengarahkan energi kolektif dari jutaan orang yang menjadikan sepak bola sebagai bagian dari jiwa mereka. Italia mungkin akan merindukannya, merindukan ketenangan, ketegasan, dan wibawa seorang Don Carlo. Tapi Brasil membuka tangannya lebar-lebar. Dan dalam pelukan itu, Ancelotti menemukan panggung terakhirnya. Bukan untuk sekadar menang, tapi untuk mengukir makna. Dalam sejarah sepak bola dunia, hanya sedikit pelatih yang meninggalkan jejak di setiap tempat yang mereka singgahi. Carlo Ancelotti adalah salah satunya. Ia telah menjadi legenda di Milan, ikon di Madrid, panutan di Chelsea, perintis di PSG, dan kini, mungkin,
ia akan menjadi penyatu jiwa-jiwa Brasil menuju kejayaan ke-6 di Piala Dunia. Carlo Ancelotti, dari Reggiolo ke Rio, dari lapangan-lapangan Italia ke stadion-stadion Amerika Selatan, dari pelatih legendaris menjadi simbol universal sepak bola. Ia bukan hanya pelatih, ia adalah warisan sepak bola dunia, dan babak terakhirnya baru saja dimulai.